Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia dan iming-iming gaji besar di luar negeri membuat ribuan buruh migran rela bertaruh nasib meski tanpa keterampilan dan pengalaman yang cukup. Lalu bagaimana akhirnya para buruh migran justru menjadi korban perdagangan orang? Mereka sampai di negara tujuan menjadi korban perdagangan. Inilah testimoni nestapa korban perdagangan orang. Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri kerap menjadi celah bagi para sindikat perdagangan orang. Iming-iming pekerjaan bergaji besar di luar negeri membuat banyak buruh migran rela bertaruh nasib meski tanpa keterampilan dan pengalaman yang cukup. Lalu, bagaimana awalnya para buruh migran ini mendapatkan pekerjaan di negara lain? Untuk melindungi korban, kami harus menyamarkan identitasnya. Awalnya saya dihubungin teman untuk kerja jadi admin judi online di Kamboja. Sebelum saya berangkat, saya tuh ditelepon sama pihak perusahaannya untuk interview. Ya, mereka bilang isi kontraknya seperti apa. Ya, yang saya kira saya bisa gitu untuk bekerja di sana. Ya, akhirnya saya berangkat ke Kamboja. Setelah saya berangkat ke sana, ternyata dari awalnya bicara apa, isi kontraknya seperti apa, ternyata nggak sesuai semuanya. Tuti hanyalah satu dari sekian banyak WNI yang dijebak dengan iming-iming gaji besar oleh teman sendiri. Gaji di perjanjian awal itu di angka 7 juta, Pak. Setelah saya kerja 1 bulan pertama saya dapat gaji 1.500.000 dan bulan keduanya 500.000, Pak. Setelah tiba dan mulai bekerja, semua janji tinggallah janji. Untuk isi kontraknya itu dimulai dari jam kerja. Jam kerjanya itu dimulai dari jam 12 sampai jam 12 siang sampai jam 12 malam, Kak. Nah, ternyata kita mulai kerjanya itu dari jam 11 siang sampai jam 2 pagi. Bahkan sampai jam 3 pagi, Kak. Tak ingin terjebak lebih dalam, Tuti pun memutuskan untuk kabur dari tempat kerjanya. Itu saya keluar di jam 1 malam, Kak. Ya, dengan alasan pengen cari makan lah gitu, segala macam. Setelah itu ya sepinter-pinternya saya lah bisa jalan tikus gimana caranya bisa keluar dari gedung itu gitu. Karena memang penjagaannya pun ketat sekali gitu, Mbak ya. Sampai akhirnya saya diem di satu tempat yang gelap gitu. Udah diem di situ tunggu sampai pagi, sampai ada kendaraan yang lewat. Nah, jam 5 pagi udah mulai tuh rame. Saya minta tolong sama orang sana untuk pergi ke KBRI. Awal bikin pelaporan saya datang di di bulan April. Di bulan April saya sampai Kamboja di Phnom Penh itu KBRI sekitar jam 11 siang. 11 siang saya langsung bikin laporan. Welcome gitu untuk bikin pelaporan pengaduannya gitu. Cuman kami gitu kecewa. Kami pun menemui salah seorang pekerja migran yang pernah menjadi korban online scam. Jadi dulu gue pas zamannya COVID, nyari kerjaan susah, gue berusaha buat kayak lari keluar dari jalur gue dulu. Gue sempat kerja di judi online dulu. Judi online, gue pengen keluar dari situ karena gue S1, gue bisa apa aja, cuman kok nyari kerja susah. Dan waktu itu kebetulan ada teman gue ngeliat di Facebook ada kerjaan gaji gede gini-gini, cuma bisa komputer, bahasa Inggris, bla bla bla. Gue berangkat akhirnya. Rinaldi tak mengeluarkan sepeser pun untuk tiket dan akomodasi. Bahkan, setibanya di bandara tujuan, ia dijemput oleh petugas bandara setempat dan diperlakukan seolah tamu VIP. Sampai sono yang nungguin gue tuh orang petugas bandara, custom bandaranya sendiri di Vientiane. Dan gue kayak bak orang VIP atau pejabat, gue bener-bener dikawal sampai ke mobil plat merahnya di sono. Diantar ke Hotel Bintang 5 untuk nginep semalam. Sebelum gue naik pesawat besoknya ke Luang Namta.
Dari Luang Namta itu gue naik travel 7 jam ke Golden Triangle. Tak butuh waktu lama bagi Rinaldi untuk menyadari jika pekerjaan yang ditawarkan hanyalah kamuflase dari sebuah skema penipuan global. Minggu pertama gue diajarin buat gimana caranya buat ngikutin orang-orang yang lain buat nge-scam orang dengan embel-embel investasi kripto. Jadi mereka waktu itu pakai mereka nge-cloning Coinbase. Coinbase itu satu kripto company di US, itu base-nya kayak crypto.com, Binance. Tapi sama mereka di-cloning itu terus jadi kalau kita ngeklik linknya bakal ke phishing, bakal masuk ke linknya mereka. Hatinya tak tenang. Alih-alih menipu, Rinaldi justru mencoba menyelamatkan calon korban dengan memberitahu mereka bahwa ini adalah penipuan. Di bulan kedua, waktu itu pernah ada yang mau investasi sekitar $30.000 itu dia salah satu security guard-nya Kanye West di LA, dan itu gue coba kontak dia, gue mau pas lagi bukan jam kerja, gue tolong lu jangan invest gitu, please, ini gue bukan orang. Dia akhirnya back off, dan itu bos gue curiga, kayak curiga, lu kok dapat sih orang-orang yang goblok nggak bisa bahasa Inggris, kok bisa dapat banyak $100.000, $500.000, bisa tembus sebanyak itu, lu kok nggak bisa. Saat bos mulai mencium gelagat Rinaldi, tekanan pun datang, apalagi setelah ia diam-diam menghubungi KBRI. Gara-gara gue ngelawan, gue diancam, dikasih waktu 30 hari buat bayar. Karena setelah gue ketahuan KBRI, ngubungin KBRI kan, gue ngubungin KBRI, akhirnya gue disekap selama sebulan, 30 hari itu. Gue gak dikasih makan, gue di kamar gue dijagain security, gue minum air keran doang. Saat rayuan gaji besar datang tanpa prosedur yang jelas, semestinya bukan semangat untuk kabur yang tumbuh, tapi kesadaran untuk bertanya dan memastikan. Karena sekali terjebak, jalan pulang bisa jadi sangat panjang atau bahkan tak pernah ada.